Shalom semua. Saat ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali ke hadirat Tuhan. Kemanakah kita akan melangkah? Hanyalah Tuhan Yesus yang menjadi tujuan dan harapan kita. Kita membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mari dalam hadirat Tuhan kita mau berseru kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu, kami butuh Engkau Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami
yang kami butuhkan, satu hal yang kami inginkan Tuhan, hanya pertolongan-Mu Tuhan, yang begitu ajaib, yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Ketika kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, hati kami merasakan ketenangan, hati kami merasakan sukacita yang tiada terukur. Itulah sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan ketenangan bersama-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata
padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mata kami tertuju padamu, oh Tuhan, haleluya. Oh Yesusku, hanya bersama dengan Engkau Tuhan kami dapat melewati semuanya. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan kami bisa menempuh setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, haleluya. Kami mau katakan kepadamu Tuhan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Sungguh ajaib Engkau, anugerah Allah melimpah bagi kami semua. Tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, hati kami telah siap menerimanya. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini. Kita boleh memperingati kembali hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan singkat yang saya ingin bagikan kepada kita semua, saya beri tema kuasa salib Kristus. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib Kristus adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekasih dalam Tuhan, bicara tentang salib adalah berkat bagi setiap kita umat Tuhan. Kenapa demikian? Sebab melalui salib Kristuslah dosa kita dipikulnya. Melalui salibnya lah penyakit kita ditanggungnya. Saya baca di dalam kitab Yesaya pasal 53 dari ayat 1 yang berbunyi demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan hindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah kabar baik bagi setiap kita. Mengapa setiap kita harus merayakan hari kematian Tuhan? Hari kematian Tuhan adalah peristiwa besar bagi setiap umat Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kitab Yesaya sudah menubuatkan bahwa Yesus yang digambarkan sebagai anak domba yang digiring ke tempat pembantaian. Dalam ayat ini dikatakan bahwa sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas di tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Artinya bahwa penderitaan Yesus telah digambarkan di dalam kitab Yesaya. Betapa buruknya, betapa hancurnya rupanya. Karena dia disiksa begitu berat. Sehingga dalam ayat ini dikatakan tidak ada yang menginginkannya. Namun tahukah saudara bahwa semuanya itu terjadi? Ayat 4. Ini yang menjelaskan kepada kita. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Saya kaitkan di dalam 1 Petrus pasal 2. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23 dan 24. Berkata demikian.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Menarik sekali dari dua tokoh ini. Ia melihat dari cara pandang yang berbeda. Yesaya berkata bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Tapi Petrus menulis dalam ayat ini bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Kekasih dalam Tuhan. Kalau demikian, apa sih yang dimaksudkan Yesaya? Bahwa penyakit kitalah yang ditanggungnya, penderitaan kita, kesengsaraan kita. Saya mengambil kesimpulan Bapak Ibu, bahwa penyakit yang sangat-sangat serius yang ditanggung Yesus di atas kayu salib adalah penyakit dosa. Di dalam Facebook saya menulis bahwa hari-hari ini dunia dikejutkan, dibikin takut oleh virus corona. Sehingga kita diajar untuk jaga jarak. Kita diajar untuk jaga kebersihan. Kita diajar untuk tidak bersentuhan dengan orang lain. Supaya kita selamat. Tapi tahukah saudara bahwa virus dosa justru kebalikannya. Dosa justru tidak mengajarkan bahwa kita jaga jarak. Tapi sebaliknya supaya orang menikmati dosa adalah bersentuhan. Inilah yang tidak disadari oleh manusia. Manusia takut yang namanya virus corona. Tapi tanpa menyadari bahwa ada virus yang lebih mematikan. Itulah dosa. Kekasih dalam Tuhan, saya memberitahu kalau kita mati hari ini karena virus corona. Kalau engkau percaya kepada Kristus, engkau percaya kepada salib Kristus. Hari ini engkau meninggal, engkau mati secara fisik. Tapi ketahuilah jiwamu selamat. Tapi sebaliknya kalau engkau mati hari ini, engkau mati dalam dosa. Engkau tidak melakukan pemberesan dengan Tuhan. Dosamu terus masuk ke sel-sel tubuhmu. Bukan hanya menguasai tubuhmu, tetapi pikiranmu. Bukan hanya pikiranmu, tapi kepada rohmu. Ketika engkau menghembuskan napas, dengarkan saya. Engkau mati dalam dosa dan itulah kematian kekal selama-lamanya. Dan ini yang dunia tidak sadari. Dunia tetap melakukan yang namanya dosa. Tanpa menghiraukan efek daripada dosa itu sendiri. Yang membawa kepada kematian kekal selama-lamanya. Firman Tuhan berkata setiap orang yang berbuat dosa telah berada di bawah hukuman. Tapi setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia hidup di dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita semua jemaat Tuhan. Mari kita merenungkan betul kasih karunia Allah yang telah dinyatakan lewat pengorbanan Yesus 2000 tahun yang silam. Dia mati di kayu salib supaya kita hidup. Dia menderita supaya kita dibebaskan.
dari penderitaan yang sesungguhnya, penderitaan yang kekal selama-lamanya. Mari kita serius ikut Tuhan. Paulus tadi menulis bahwa pemberitaan tentang salib Kristus adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan yang membawa kita untuk menjalani kehidupan ini. Untuk nantinya kita masuk di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Karena itu biarlah Jumat Agung ini kita benar-benar kita renungkan kasih Tuhan. Saya berharap setiap jemaat Tuhan tidak lewatkan hari ini. Engkau tidak lewatkan kesempatan ini tanpa engkau merenungkan pengorbanan Tuhan. Ya saudaraku, memang situasi yang memungkinkan kita. Ya tidak memungkinkan kita untuk mengadakan ibadah Jumat Agung di gereja. Tapi saya mau beritahu bahwa kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Saya yakin kalau di tempat Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan ini, saya percaya Tuhan melawat saudara. Berkat ilahi dicurahkan. Engkau yang sakit, engkau disembuhkan. Engkau yang lemah, pasti engkau dikuatkan kembali. Hari ini engkau harus membuat keputusan. Engkau datang kepada salib Kristus. Saya mau akhiri renungan ini dengan satu pujian. Sebuah lagu lama yang Bapak Ibu tentu hafal lagu ini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari yang bisa lagu ini engkau nyanyikan dimanapun engkau berada. Sama-sama nikmati lagu ini. Dan kita renungkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang
pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Mari kita berdoa. Saat kita jemaat Tuhan, Engkau bersaat teduh, Engkau berdoa. Izinkan kuasa salib Kristus mengalir dan menjamah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah menerima firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus semakin mengasihi Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk terus melakukan firman-Mu. Setiap hari kami semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari kami semakin menjauhkan diri kami dari kuasa dosa yang membawa kami kepada kebinasaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Jamah setiap umat-Mu, berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu lewat Tuhan YouTube, lewat ibadah online ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu Bapa, di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan
memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Namamu Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan setiap kami. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus hari ini ya Bapa. Allah yang layak kami tinggikan. Mari saudara sembah Dia hari ini. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name
Hanya dalam-Mu Tuhan kami percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu Tuhan. Hanya kepada Engkau Tuhan hati kami percaya. Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus, ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus, ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus, dan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus, dan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus, dan ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Mari Bapak Ibu kita mau akhiri ibadah kita. Saya jemput kita berdiri bersama-sama sebelum kita terima doa berkat. Kita mau berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk dunia. Biar Tuhan pulihkan. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berseru di hadapan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk negeri yang kami cintai ini. Pulihkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Tuhan, Indonesia sedang dilanda wabah besar ini, virus corona. Banyak yang menjadi korban, banyak yang kehilangan sanak keluarga, banyak yang kehilangan pasangan. Kami berdoa Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pakai Tuhan para pemimpin kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para gubernur, para menteri-menteri yang ada. Bahkan sampai ke tingkat terendah sekalipun. Kami berdoa Tuhan pakai mereka. Kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa umat-Mu di seluruh muka bumi ini. Biarlah Tuhan kuatkan mereka. Demi nama Tuhan Yesus. Lewat musibah ini kami percaya ada kuasa Tuhan. Lewat musibah ini rencana Tuhan dinyatakan. Bahwa di balik semuanya ini kami semua semakin sadar bahwa hidup ini sementara. Karena itu kami butuh Engkau. Karena itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap umat-Mu semakin sadar, semakin mencari hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau.
Mari kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat anugerah yang melimpah daripada Bapa, serta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan perlindungan penyertaannya akan selalu dinyatakan dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, bahkan dalam pekerjaanmu. Engkau akan diberkatinya sehingga engkau semakin naik bukan turun. Dan kiranya keluar masukmu di dalam perlindungannya. Demikian pula kiranya damai sejahtera sukacita dari Allah Roh Kudus akan terus mengalir, memenuhi hidupmu, memenuhi setiap kita. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Terimalah berkat ini, bawalah dalam rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.